Informasi berikutnya, saudara, masa penantian mereka yang sudah mengantongi tiket konser Coldplay berakhir sudah karena grup band asal Inggris ini akan menyapa para penggemar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski konser baru digelar malam nanti, tapi fans sudah antre sejak pagi tadi. Fans dari berbagai wilayah di tanah air, saudara, sengaja datang lebih awal karena takut berdesakan akibat antrian panjang. Diperkirakan ada 70.000 penonton yang akan memenuhi Stadion Utama GBK Jakarta. Gerbang sudah dibuka sejak jam 1 siang, sementara pintu masuk venue akan dibuka pada jam setengah 6 petang. Tidak ada kantong parkir di dalam area GBK. Para penonton diimbau menggunakan transportasi umum. Jadi ini udah ditunggu banget, kayak thanks God banget punya kesempatan untuk nonton Coldplay finally, udah war lama banget, yang dimana sekarang akhirnya bisa berkesempatan untuk nonton gitu. Ini udah nunggu dari jam berapa tadi Mbak untuk antri? Ini sih sebetulnya baru datang dan sengaja lebih siang supaya nggak terlalu panjang antrinya, karena kita tahu nih kalau misalnya udah agak telat dikit nanti pasti antrinya udah lumayan panjang banget. Sementara sebagian fans bersiap menonton idola mereka di GBK, sejumlah korban penipuan tiket konser Coldplay hari ini mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat. Total korban penipuan 400 tiket konser palsu ini, kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Para korban penipuan tiket ini ditipu pelaku dengan modus menjanjikan tiket yang sudah dibayar di muka, namun hingga hari H belum juga berpindah tangan ke pembeli. Hingga Rabu siang, kurang lebih ada 400 tiket bodong yang dilaporkan dengan taksiran harga sebesar 1,3 miliar rupiah. Polisi juga membuka layanan pengaduan pada calon penonton konser Coldplay di kawasan GBK. Telah menerima laporan beberapa masyarakat terkait dengan penipuan dari tiket Coldplay ini. Kurang lebih sekitar kerugian 1,3 miliar dengan menjanjikan sekitar 400 tiket. Pihak panitia juga sudah menyiapkan untuk posko apabila memang ada masyarakat yang melaporkan. Ya, nanti bersama dengan pihak kepolisian akan menyelesaikan apakah mungkin apabila ada tiket palsu ataupun scan barcode yang tidak berfungsi dan sebagainya. Kami ajak Anda langsung menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melihat bagaimana jelang konser Coldplay yang akan digelar malam nanti. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alva Nia Rizky. Selamat petang, Alva. Bisa digambarkan, Alva, bagaimana kemeriahan yang terjadi di sana, Alva? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara di Gelora Bung Karno. Tepatnya saya berada di depan gate Cat 3 yang berada di kawasan Gate 1 Gelora Bung Karno. Ini sudah sangat ramai, bahkan fans dari Chris Martin dan kawan-kawan ini sudah mendatangi Gelora Bung Karno sejak siang tadi sebelum gate di area Gelora Bung Karno ini dibuka. Untuk informasi bahwa gate di Gelora Bung Karno ini dibuka sejak pukul 1 siang dan ini merupakan gate awal sebelum tiket atau fans penonton Coldplay dengan tiket ini bisa masuk ke area venue yang baru akan dibuka sekitar pukul 17.30. Informasinya bahwa Cat 3 ini yang berada di Gate 1 Gelora Bung Karno ini merupakan formasi yang paling banyak sehingga keramaian yang di sini tidak terhindarkan dan bisa dilihat fans dari Chris Martin dan kawan-kawan ini sudah berdatangan dan sudah mulai mengecek satu persatu tiket yang akan mereka gunakan untuk masuk ke dalam. Dan pemeriksaan tiket ini baru bisa mengakses, maksud saya fans ini baru bisa mengakses gate utama atau venue dari konser ini sekitar pukul 17 sore untuk tiket dengan kategori Ultimate Experience dan My Universe. Sedangkan untuk semua kategori tiket termasuk tiket Cat 3 ini baru akan dibuka pada pukul 17.30 sore hari. Saya coba akan mencari fans yang akan masuk ke dalam. Mungkin di belakang saya di sini ada Mbak dan Mas. Mbak, Mas boleh wawancara sedikit? Dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu? Pascal. Mas Pascal, boleh diceritain nggak Mas Pascal dari mana dan sudah di area GBK sejak jam berapa? Aku dari Tangerang, terus udah di GBK sekitar jam 3.
Oke. Iya. Tadi kena macet nggak di jalan? Soalnya tadi saya aja kena macet di jalan. Iya, macet banget sih. Aku kan lewat dari Bendungan Hilir kan, itu agak macet sih. Soalnya ada orang demo juga. Sama ya udah tahu sih, soalnya kan konser kan, jadi macet udah pasti sih macet. Iya. Mas Pascal, boleh diceritain ke teman-teman Kompas TV seperti apa excitement-nya mau ketemu dengan Chris Martin dan kawan-kawan? Tentunya aku senang banget ya, excited banget soalnya udah fans dari lama juga kan, udah dari kecil udah suka dengar lagu-lagunya. Terus akhirnya setelah nunggu berapa lama, akhirnya bisa ketemu, bisa lihat Mas Chris Martin. Kira-kira udah tahu nggak sih song list yang akan dibawain oleh Coldplay nanti? Karena saking banyaknya, aku juga agak ya ingat beberapa aja sih. Cuma kayak lagu yang udah pasti kan pasti kayak Yellow, terus Viva La Vida, itu aku pasti akan ada di situ. Lagu yang paling nempel boleh kali? Gak bisa, Mbak, gak bisa. Tapi Iya. kalau kemarin kan sempat kita rame-rame Chris Martin jalan di Jakarta. Itu seperti apa sih Mas kesannya buat Coldplay yang baru pertama kali konser di Jakarta ini? Buat maksudnya dari Chris Martinnya ke ini ya Kendo. Kalau aku sih lihatnya ya senang sih, kayak si Chris Martinnya juga kayak mau kenal Indonesia lebih baik lagi kan. Soalnya juga pas dengar dari merekanya kayak sarannya mereka, maksudnya tujuannya mereka buat konser ke keliling dunia kan pengen mau cari tahu juga kan di mana tempat-tempat yang berbeda-beda gitu. Jadi pas lihat kemarin sih kayak sampai lepas sendal kayak nyeker di jalan itu agak sedikit wow keren banget, mau jadi kayak orang Indonesia banget gitu. Ya, terima kasih Mas Pakal, Iya. selamat menonton. Thank you. Dadah. Itu dia tadi cerita sedikit dari salah satu fans Coldplay yang tentu saja ini sangat menarik karena dari kemarin sejak beberapa waktu terakhir Chris Martin dan kawan-kawan ini menjadi magnet bagi warga Indonesia yang memang tertarik untuk menonton. Bahkan tiketnya sudah terjual sejak lama dan hal ini tentu saja harus berbanding lurus dengan tingkat pengamanan yang dilakukan di sekitar area Gelora Bung Karno. Tadi saya sudah melihat banyak sekali kepolisian yang sudah menjaga area Gelora Bung Karno. Ibrahim. Alfa, tadi katanya di luar GBK macet ya. Emang jalan mana saja yang ditutup, Alfa? Ya, tentu saja. Rekayasa lalu lintas ini menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Memang rekayasa lalu lintas ini sudah dilakukan sejak pukul 12 siang tadi dan beberapa jalanan sudah ditutup termasuk salah satu di antara jalan yang berada di sekitar Gelora Bung Karno. Jalan Sudirman juga sudah ditutup dan Polda Metro Jaya ini menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa rekayasa lalu lintas ini dimulai sejak pukul 2 siang hingga pukul 00 dini hari nanti dan diantaranya ada dari arah Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda. Nantinya akan diarahkan lurus ke Jalan Selipi Jakarta Pusat. Sementara bagi yang berasal dari arah Selipi menuju ke arah Semanggi ini akan juga ditutup dan akan diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda yang kemudian juga sudah ditutup. Kemudian selanjutnya rekayasa lalu lintas lain ada di arah Jalan Patal Senayan. Tadi juga saya sudah mengakses Jalan Patal Senayan dari Menara Kompas menuju ke area Gelora Bung Karno sudah ditutup, maka kendaraan ini harus putar balik menuju kembali ke arah Tentara Pelajar dan sampai sekarang ini masih ditutup. Yang bisa mengakses area Gelora Bung Karno, Ibrahim dan juga saudara, hanya sepeda motor saja. Di area Bung Karno sendiri juga para penonton dan fans Coldplay yang ingin bergerak atau mobilisasi bisa menggunakan ojek yang sudah atau diperbolehkan beroperasional di area Gelora Bung Karno untuk mempermudah para penonton ini berpindah dari gate 1 ke gate lainnya. Ibrahim. Terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta memantau jelang konser Coldplay malam nanti. Terima kasih Alfa.